Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qa'il fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ala salahis shan zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alayna futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama il-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin al-tahirin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila ruh al-mu'allifin al-kitab للإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسلو شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جلبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi gfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ihsan yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus Musalla Al-Ihsan, Bapak Haji Usman yang saya muliakan, dan seluruh jamaah saudara-saudara yang hadir pada malam ini, para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita berkumpul bermuajahah menjalankan aktivitas rutin kita di dalam mencari ilmu, yang tentu semua ini adalah karena nikmat serta izin inayah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentu semua kita niatkan dari hal itu untuk mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita, yaitu Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Muwazzarah lirragibina fi suluki tariqil akhirah. Ghayatus su'udan bil muslimin, puncak daripada suudzon kepada orang-orang muslim kebalikannya, anta'taqidas su'a bi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruhal khair, bahwasanya engkau meyakinkan di dalam perbuatan mereka dan perkataan mereka yang zahirnya, yang tampaknya itu ya, perbuatan manusia yang tampaknya ada kebaikan, kamu telah meyakinkan buruknya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang zahirnya bagus Pak, jangan kita meyakinkan tampak buruknya, jangan. Yang nggak kita tahu gitu. Kan bagus tuh dia sholat, bagus nggak sholat? Sering rajin ke musola, bagus nggak? Bagus. Sering rajin taklim, bagus nggak? Itu zahirnya dia. Namun jangan kita berkata begini. Ini contoh nih, dalam kitab ini dijelaskan, kalau orang yang sudah suudon pada puncaknya tuh, jangan orang jahat, orang baik aja dianggap gak bagus sama dia. Dia selalu berkata begini, wa mithalu dzalik. Contohnya misalnya dari hal yang itu, antara musliman yukthirus salata was sadaqata wat tilawata.
bahwasanya bahwa engkau melihat seorang muslim yukthirus shalah, banyak salat. Kemudian apa lagi? Was-shadaqah, banyak bersedekah. Wat-tilawah, banyak baca Quran. Kita sering dengar lantunan ayat Quran di rumah dia. Kita lihat zahirnya dia sering ke masjid, ke musola. Kita lihat dia banyak ngaji, banyak sedekah. Karena kita punya hati yang suudzon sama dia, apa dia bilang? Fatadzunnu bihi, maka engkau itu menyangka dengannya, dengan apa yang dia perbuat itu, annahu ma fa'ala dzalik, apa yang dilakukan oleh saudaramu yang kau lihat tampak bagusnya, illa mura'iyan linnas wa hirsan 'alal mal wal jah. Apa kata kita? Ya, tuh dia melakukan hal yang demikian itu, dia omongin sama orang. Dia omongin sama orang, tahu nggak lo si Fulan tuh rajin sholat, rajin sedekah. Kalau lu lewat rumahnya sering dengar baca Quran kan, iya kan? Apa dia bilang? Tahu nggak? Nggak bakal dia melakukan itu kalau dia pengen dipuji orang. Karena kerjanya pengen dipuji orang, karena pengen ria, kata dia begitu. Padahal dia ngelihat kebaikannya itu, tapi justru dia hukum dengan sifat keburukan, bahwa dia mengerjakan sholat karena untuk ria, untuk ujub, biar disebut orang alim, biar disebut orang soleh gitu. Dia baca Quran biar disebut rumah tangganya itu bagus dengan bacaan Quran, padahal dia nggak pernah tahu tentang itu, tapi dia udah menghukum. Itu namanya orang yang suudon. Puncak suudon itu meyakinkan zahir kebaikan orang dengan sifat keburukan. Itu namanya puncak suudon. Kayak jangan sampai kita suudon dengan orang-orang yang berbuat baik. Udah bagus aja dah dia mah. Bagus aja pokoknya. Orang yang berbuat sholat, puasa, zikir, semuanya bagus. Jangan kita suudon dengan dia. Itu puncak suudon, saudara. Maka kita tidak pernah ingin ya memiliki sifat seperti itu. Artinya yang selalu menghukum orang di dalam perkara kebaikannya. Tidak pernah kita ingin. Nah, itu semua dikatakan wa hadzal fasidu, dan ini semua adalah sangka yang rusak, prasangka yang rusak, la yasdur, yang tidak akan pernah timbul, ya, tidak akan pernah timbul, ya, tidak akan pernah timbul sangkaan itu illa min dzitawiyatin khabitha, kecuali dari hati orang yang memiliki hati yang busuk. Jadi kalau orang yang hatinya busuk tuh gampang nilai orang begitu. Orang kalau udah hatinya busuk, saudara, tahu busuk nanti? Nah, ini istilahnya khabitha itu jelek. Kalau bahasa saya busuk lah gitu ya. Hati orang kalau udah jelek tuh, orang berbuat baik aja salah sama dia. Salah, Pak. Ngapain tuh Pak Karman ngaji-ngaji tuh? Ngapain tuh? Paling juga ria, pengen dipuji tuh gitu. Ngapain tuh Haji Usman ngasih-ngasih kopi sama kiai? Paling juga pengen dibilang murid yang rajin sama guru, rajin hormat sama guru, misalnya begitu. Orang kalau ngelihat orang itu berbuat baik, udah seutuhnya begitu. Na'udzubillah. Makanya kalau ada orang bisa berbuat baik sama kita, alhamdulillah, doakan dia. Kita lihat saudara kita berbuat baik, alhamdulillah, semoga istiqomah dalam kebaikannya. Itu yang bagus, saudara. Jangan kita hukum dia. Jangan kita hukum bahwa dia itu akan melakukan ini, itu, dan seterusnya. Itu yang salah. Nah, ini kita lagi diajarkan, saudara, dalam kitab ini, supaya kita paham gitu, dan kita tahu ilmu agama dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Ternyata itulah ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, dikit lagi Pak, habisin, tinggal 2 bait lagi nih. Nah, yang seperti itu, saudara, wa huwa min akhlaqil munafiqin. Tuh. Yang demikian itu adalah bagian akhlaknya orang-orang munafik. Dia menghukum orang itu ria, ujub, takabur, munafik misalnya. Padahal dia sendiri adalah orang munafik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka sedang menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, ya, sedang mereka menipu diri mereka sendiri. Dia menipu Allah padahal dia menipu diri mereka sendiri. Nah,
Kerjaannya apa saudara? Orang munafik itu kerjaannya disebutkan dalam Quran itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ngerjain sholatnya males-malesan. Itu orang munafik. Jadi kalau dia ngerjain sholatnya males gitu, males. Itu ciri munafik saudara. Kalau dia sholat males banget, bawaannya males. Dia kerjain juga sih, males bawaan. Jadi kalau ada hati antum terasa malas ketika dipanggil Allah melalui adzan, maka bersiap-siaplah, diri antum disebut munafik. Makanya kalau antum dengar adzan, saudara, di mana-mana kalau dengar adzan Allahu Akbar, kudu gembira. Hati kita kudu senang, gembira mendengar adzan karena kita mau berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau kita udah malas dengar adzan, apalagi ada kata-kata begini nih, maaf, begitu azan sampai Allahu Akbar, azan mulu. Tadi azan, baru aja udah azan lagi aja tuh. Itu orang munafik tuh. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong gitu? Ada saudara. Ya, dia kesel banget sama azan, kesel banget sama azan. Nah itu tanda orang munafik. Sebutnya dia sholat, malasnya bukan main, malas dia sholat gitu. Malas banget sama sholat. Jadi nggak pernah dia semangat untuk sholat. Itu munafik. Gimana? Kalau habis kebagian pulang pas sampai rumah pas zuhur, kita masih capek, itu kan kadang-kadang berat gitu. Itu termasuk. Kalaupun kita merasa letih lelah, kita jangan menghukum diri dengan kemalasan itu, gitu. Lebih bagus kita segerakan. Kalaupun kita tidak, ya kita mohon nama Allah beristirahat sejenak, gitu, itu lain. Tapi kalau kita malas banget ini udah azan, itu nggak boleh begitu. Nah, itu udah ciri orang munafik, saudara, kalau begitu ya. Nah, sampai terakhir nih, sampai kata Allah apa? Wa yuraunan nas. Mereka menuduh orang lain ria, menuduh manusia lain itu ria, padahal yang ria dia. Yarmunahum birriya. Mereka menuduh orang lain berbuat ria, sedang mereka sebenarnya ria. Dia itu adalah orang munafik. Maka itu Rasul bersabda, kata Rasul apa? Aktsiru min dzikrillah, perbanyaklah olehmu dari mengingat Allah, hatta yaqulal munafiqun, hingga berkata orang-orang munafik, innahum muraun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ria. Antum disebut beruntung kalau dihukum sama orang munafik nih, dihukum sama orang munafik. Antum udah sholat, antum udah puasa, antum udah sedekah, lalu orang munafik ngomong begini nih, paling juga ria. Itu keuntungan antum, saudara. Sampai kata Nabi, orang munafik menghukum antum, antum adalah orang ria. Padahal antum bukan orang ria. Antum sedekah karena Allah, antum sholat karena Allah, antum zikir karena Allah, antum taklim karena Allah. Tapi orang munafik menghukum kita bahwa kita melakukan itu semua karena ingin ria. Di saat mereka berkata seperti itu tentang kita, maka disitulah keuntungan besar dari Allah buat kita. Masya Allah. Nah, artinya apa, saudara? Lakukan aja kebaikan, biarin aja. Orang mau ngomong ria, orang mau ngomong sombong, orang kita nggak sombong kok, orang kita nggak ria kok, silakan aja dia ngomong begitu. Padahal di situ dia sudah kena predikat orang munafik yang menghukum kita sebagai orang sombong, padahal kita nggak sombong. Menghukum kita sebagai orang ria, padahal kita nggak ria. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang munafik. Maka kita jangan sekali-kali menuduh, menghukum orang lain dalam perbuatan baiknya dengan kalimat ria, ujub, takabur. Jangan. Kita bebaskan dia, kita doakan saudara kita yang telah berbuat baik dalam urusan ibadahnya. Mudah-mudahan itu semua akan kembali kepada kita, insya Allah. Dan ini aja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.